Shalom warga kerajaan Allah, welcome home, welcome to Rock Jajak. Kali ini kita masih beribadah online. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tetap ada di rumah. Kami akan melayani kekasih Tuhan semuanya. Dan tetaplah percaya bahwa setiap badai yang kita hadapi pasti berlalu. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur, dan mari kita beribadah bersama-sama. God bless you. Shalom warga kerajaan. Saya percaya kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 121 berkata, "Nyan siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Amin. Bapa, terima kasih Tuhan. Buat hari ini Engkau berikan kekuatan buat kami, Engkau berikan kesehatan buat kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pada saat kami pagi, saat kami membuka mata, kami masih bisa bernafas Tuhan. Itu adalah salah satu kemurahan-Mu Tuhan, yang Engkau curahkan ke dalam hidup kami. Tuhan, berkati Tuhan, kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau berikan kami berkat yang melimpah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih buat kasih-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami kuat oleh karena Engkau yang membawa kami kepada setiap jalan-Mu.
menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Oh, Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu Tuhan, dahsyat karyamu, tiada yang sama sepertimu. Kau dahsyat, Kau Tuhan yang ajaib, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, sebab Kau Tuhan berkuasa, Kau Tuhan berkuasa, tiada sama sepertimu. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau sumber segalanya, Kau sumber segalanya, tiada sepertimu, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Kau Tuhan, Kau ajaib, Kau berkuasa selamanya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, Yesus, ku menyembahmu, Kaulah sumber kekuatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia
Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Oh oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Oh, 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 oh. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janji
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh ku percaya kepada Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
kami perlu siapkan diri untuk menyambut-Mu. Haleluya. Sumber kepercayaanku. Hey. Jikalau kami sadar hari ini kami ada, itu karena kemurahan-Mu, itu karena kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah mulut kami tak henti-hentinya bersyukur kepadamu. Biarlah mulut kami selalu senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Pertolongan-Mu tepat waktu, pembelaan-Mu sungguh nyata, pemeliharaanmu sempurna, rancangan-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. Berfirman buat kami Tuhan, biarlah kami mempersiapkan diri hari ini, menyambut kedatangan-Mu. Entah kapan Kau datang, tapi kami mau persiapkan diri yang terbaik. Berfirman buat kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom kekasih Tuhan, baik yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah. Hari ini kita merayakan sebuah perayaan istimewa di mana Yesus naik ke surga. Yesus meninggalkan para muridnya yang bersama-sama dengan dia. Dan tercatat bukan 11 murid, bukan 12 murid, bukan 3 murid yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Jadi pemberitaan Yesus naik ke surga bukan kabar bohong. Yesus disalibkan itu bukan kabar bohong. Yesus mati itu bukan kabar bohong. Yesus dikubur bukan kabar bohong. Dan yang luar biasa, Yesus bangkit itu bukan kabar bohong. Dan yang luar biasa, Yesus naik ke surga pun bukan kabar bohong. Dan Tuhan berjanji buat para murid pada waktu itu, ketika aku naik, persiapkan dirimu, nantikan aku akan mencurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah tercurah. Dan hari-hari ini kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan baik. Bahwa ketika Yesus datang kelak, kita ini sudah mempersiapkan diri, roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan saya percaya, orang yang bersama dengan Tuhan dari hari ini selalu siap kapanpun Tuhan datang. Oleh sebab itu saya mau sharing firman. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Apakah kamu siap? Apakah Anda siap? Siap tidak siap? Yesus pasti datang. Dan hari-hari ini adalah masa-masa persiapan buat kita. Kenapa? Saya berkata ini masa-masa persiapan. Pandemi COVID-19 ibaratnya kita ini sedang berperang. Kita nggak berperang dengan adu senjata. Semua orang, semua rakyat harus bersembunyi. Itulah perang. Hari ini kita perang dengan yang namanya COVID-19. Dan peperangan yang mendatang kita nggak tahu virus-virus yang seperti apa. Hari ini kita perhatikan virusnya kecil, tidak kelihatan tapi nyata. Tapi ada satu virus yang lebih menakutkan, lebih mengerikan. Saya sudah pernah sampaikan berulang kali, namanya virus ketakutan. Orang yang ketakutan artinya dia takut dan tinggal dalam ketakutan. Dan ketakutan itu ada dalam hidupnya. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah ketakutan. Saya ulangi lagi, orang yang takut dan tinggal dalam ketakutan adalah apa yang menakutkan, mengerikan tinggal dalam hatinya. Sehingga itu mempengaruhi pikirannya. Dan ketika pikirannya, perasaannya sudah terpengaruh, mulutnya memperkatakan hal-hal yang menakutkan, mengerikan. Tindakan-tindakannya adalah tindakan yang menakutkan, mengerikan, bikin orang khawatir, bikin orang cemas, dan dia akan mati dalam ketakutan. Tetapi anak-anak Tuhan yang tinggal dalam Tuhan tidak tinggal lagi dalam ketakutan. Kita bisa takut, kita bisa khawatir, kita bisa cemas, tetapi kita tidak tinggal dalam ketakutan. Karena kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Are you ready? Apakah kasih Tuhan siap? Karena murid-murid Yesus sendiri pun menjelang Yesus naik ke surga, mereka nggak siap. Mereka nggak siap. Mereka nggak siap. Sehingga dalam
Kisah 1 ayat 6 dan 7, saya akan baca nanti beberapa ayat. Kita akan lihat di sini, mari kita kita baca bersama-sama. Kisah 1 ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka di sini para murid, bukan 1, 2, 3 murid, bukan 11, 12 murid, 500-an orang. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kata masa di sini kronos, waktu. Dari kata kronos muncullah kronologi. Waktu, jam kita ini kronos, ya. Detik, lalu menit, jam, kemudian hari. Itulah yang namanya kronos. Lalu Yesus jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan kata masa dan waktu di sini kairos, waktunya Tuhan. Ini waktu yang berbeda, sama-sama waktu, yang satunya waktu normal, yang satunya waktu luar biasa. Saya bilang waktu luar biasa itu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan dengan waktu kita tidak sama, ya. Waktu Tuhan dengan waktu kita tidak sama. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat waktu, masa itu kronos dan waktu kairos itu beda. Yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel, yang ditunggu-tunggu oleh para murid Yesus, sehingga para murid ini berani bertanya kepada Yesus, itu beda dengan apa yang nanti akan dijawab oleh Yesus. Nah, pola pikir para murid sekalipun sudah kumpul kira-kira 3 tahun, 3,5 tahun berkumpul dengan Yesus, ternyata mereka masih saja belum mengenal Yesus lebih dalam. Perhatikan baik-baik. Para murid Yesus ngobrol dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, tidur dengan Yesus, pergi bersama Yesus, ngopi bersama Yesus, makan ikan bersama Yesus, ke warteg bersama Yesus, kemana-mana bersama Yesus. Masih saja nggak kenal Yesus, apalagi kita. Kita mengenal Yesus lewat apa kata firman. Kita mengenal Yesus oleh kata orang. Tapi yang luar biasa, kita mengenal Yesus dengan roh. Ini yang membedakan. Umat Israel melihat Yesus. Para murid melihat Yesus. Tetapi ketika para murid melihat Yesus, mereka baru melihat secara jasmani. Melihat apa yang dikerjakan Yesus. Dan hari ini kita berpikir begini, andai kata saya punya kesempatan bisa ketemu Yesus secara fisik, wow. Tapi beda, perjumpaan pribadi para murid Yesus waktu itu dengan kita itu beda. Kita percaya walaupun belum melihat. Kita percaya walau tidak melihat. Halo? Masihkah kekasih Tuhan percaya walaupun tidak melihat? Nah, saya simpulkan, kita perlu ubah pola pikir. Kenapa? Pola pikir para murid mengharapkan pemulihan Israel. Pola pikir bangsa Israel mengharapkan adanya kerajaan Israel yang mengalahkan kerajaan Romawi. Karena pada waktu itu, bangsa Israel dijajah oleh Romawi. Kita tahu dalam perjanjian lama, dulu dipimpin oleh hakim. Bangsa Israel dipimpin oleh hakim. Ada hakim, mati, umat Israel lakukan kejahatan. Tampillah hakim, umat Israel bagus, tertib, hakimnya mati, lakukan kejahatan lagi. Silih berganti, sampai akhirnya ada raja. Raja pertama namanya Saul, tingginya luar biasa, paling tinggi di antara orang-orang Israel. Tampan, jago perang, tapi ternyata dia cemburu dengan seorang yang bernama Daud yang kecil. Kekasih Tuhan, akhirnya Daud menjadi raja sampai keturunannya. Dan perjanjian Tuhan kepada umat manusia dari keturunan Yehuda
akan ada raja terus menerus. Dan mereka menanti-nantikan keturunan orang Yehuda yang menjadi raja, keturunan Daud yang menjadi raja. Dan untuk membebaskan bangsa Israel, mereka menunggu-nunggu. Dan ternyata bangsa Israel maunya pemulihan fisik, tetapi Tuhan mau. Tuhan mau pemulihan rohani dulu, baru pemulihan fisik. Roh, jiwa, tubuh. Bukan hanya pola pikir yang perlu diubah, tapi kita perlu menerima kuasa. Dari Kisah 1 ayat 8 dan 9, lanjutan dari Kisah Para Rasul tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Katakan, saya sudah menerima kuasa. Para murid waktu itu dikatakan oleh Yesus, kamu akan menerima kuasa. Karena pada hari Kamis, seperti hari ini, Yesus naik ke surga. Yesus berjanji, kalian berkumpullah di tempat kita biasa makan, dan aku akan mencurahkan Roh Kudus. Dan dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Wih, andai kata saya ada di sana waktu itu. Andai kata kita sama-sama ada bersama Yesus waktu itu. Coba bayangkan. Lihat Yesus naik ke surga. Kira-kira pakai sayap enggak? Enggak pakai. Ya, karena kita ini nonton superhero dari Marvel, DC komik, itu kalau yang lain-lain pakai sayap, terbang. Tapi Yesus enggak seperti itu. Dan ini yang luar biasa. Mereka jadi saksi. Dan mereka menjadi saksi itu melihat. Dari kata saksi ini martur, marturia, marturos, martir. Kita tahu martir itu seseorang yang berkorban, itu pandangan kita. Tapi yang namanya martir, kita ini semua martir harusnya. Saksi, katakan saya saksi. Karena saya saksi, kita saksi, apa yang kita saksikan itu, artinya apa yang saya saksikan, apa yang saya alami, apa yang kita saksikan, apa yang kita alami, bagikan buat orang lain. Pengalaman pribadi. Misalnya, saya pernah sakit, sembuh. Yang pernah mengalami mujizat, ceritakan kepada yang lain. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini waktu itu. Tetapi kita hari ini sudah menerima kuasa. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat kita, itu satu paket. Kita menerima kuasa. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Menerima Yesus berarti menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita di hidup kita dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Nah, kekasih Tuhan, ini yang luar biasa. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya, anak-anak Tuhan yang menerima kuasa akan menjadi saksi. Saksikan, beritakan, ceritakan apa yang kita alami kepada orang lain. Biarlah orang lain mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan, pertolongan yang bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita bersaksi, ketika kita menceritakan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, mereka akan dikuatkan, mereka akan dihiburkan, mereka akan ditolong. Kadang-kadang saya menerima telepon, kadang-kadang istri saya menerima telepon. Dari perbincangan biasa, tiba-tiba mulai ada perbincangan-perbincangan yang lain. Ada sebuah atau beberapa sebetulnya pengalaman yang indah buat kami ketika kami lakukan pray from home, ketika kami berdoa dari rumah. Dan ketika kami berdoa dari rumah, kami berdoa bersama-sama, menyanyi, menyembah, kemudian sharing firman. Ada beberapa orang yang bisa cerita kepada kami, doakan kami, keperluan kami, kebutuhan kami. Ada yang cerita, kami kalau nyanyi sendiri rasanya nggak kuat, nggak enak. Ya memang pengalaman biasa ibadah di gedung, lalu nyanyi-nyanyi sendiri tiap hari.
Kalau 1 hari, 2 hari, nggak apa-apa. Seminggu, 2 minggu, masih nggak apa-apa. 3 minggu, 4 minggu, biasanya pergi hari Minggu ke gereja, nggak pergi. Rasanya di rumah aja, aduh gimana rasanya. Akhirnya Tuhan tuntun kami untuk mendampingi, walaupun cuma beberapa menit. Lewat penyampaian firman, lewat nyanyian, pujian, penyembahan, kami bersaksi. Kita bersaksi. Ini adalah zamannya yang luar biasa. Kita bisa bersaksi lewat media sosial. Nah, kekasih Tuhan, ayat 9 dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ada sebuah kesempatan yang indah. Ketika para murid bersama dengan Yesus, Yesus memberi janji, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Aku akan memenuhimu dengan Roh Kudus. Dan mari kita belajar, terima kuasa Tuhan. Kita tidak perlu meminta-minta lagi, karena kita hari ini sudah menerima kuasa. Katakan bersama-sama dengan saya sudah menerima kuasa. Oleh sebab itu jangan takut lagi, ya Pak Indra, jangan takut lagi, kita sudah punya kuasa. Kuasa berbicara tentang otoritas, kuasa berbicara mengenai wewenang, kuasa berbicara pribadi Tuhan ada bersama dengan kita. Tetapi sekalipun kuasa ada dalam diri kita, jangan sampai kita sok jagoan, jangan sampai kita ini sewenang-wenang. Karena kuasa kita, kuasa yang Tuhan berikan buat kita, Tuhan mau kita pergunakan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan baik. Dan Roh Kudus itu memampukan para murid menjadi saksi. Skup wilayah dari para murid waktu itu. Dari Yerusalem mereka berkumpul. Kemudian dari Yerusalem lebih luas, Yudea. Yudea itu berbicara mengenai Yehuda, berbicara mengenai Yahudi. Kemudian Samaria itu orang campur, bukan orang Yahudi 100%, berarti sudah dimasukkan bangsa lain. Kemudian kalau dibilang sampai ke ujung bumi, itu bangsa-bangsa lain. Dan terbukti ketika kekasih Tuhan nanti baca, lewat penderitaan, lewat aniaya, Kisah 15. Saudara akan lihat, para murid yang biasa kumpul di Yerusalem, mereka menyebar ke kota-kota lain, ke bangsa-bangsa lain, dan itulah waktunya namanya pemberitaan Kristus sampai bangsa-bangsa dan sampai hari ini. Dan kabar baiknya, dalam Matius 24 dikatakan, Yesus akan datang lagi ke bumi. Kapan? Setelah semua orang mendengar nama Yesus. Hari ini berarti semua orang belum mendengar nama Yesus. Walaupun sosial media begitu gencar, internet begitu luar biasa, tapi ada orang-orang di ujung-ujung bumi yang belum dengar nama Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan datang ketika semua orang sudah mendengar nama Yesus. Dan saudara, ketika Yesus naik ke surga, Yesus berjanji, aku akan datang kembali. Tapi para murid ternyata hanya bengong. Kenapa? Di dalam Kisah 1 ayat 10 sampai 11, mari kita baca bersama-sama. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Para malaikat menceritakan kepada para murid yang ada bersama-sama melihat Yesus naik ke surga. Karena waktu itu para murid bengong. Do you know bengong? Ngerti bengong? Kaget. Nggak percaya. Bayangin, beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu kirim saya video tentang pengangkatan. Pak Markus pernah lihat video tentang pengangkatan? Tiba-tiba ada pendeta khotbah, tiba-tiba
tubuhnya hilang, tinggal bajunya. Tiba-tiba orang naik mobil, nabrak, tinggal bajunya di dalam mobil, orangnya terangkat. Tiba-tiba di dalam pesawat, orangnya terangkat, hanya bajunya yang ada di pesawat. Ibu itu tanya, "Pak, apakah ini kejadiannya benar, Pak?" Ternyata dia dapat kiriman viral, dia pikir itu terjadi hari-hari ini. Saya bilang, tidak. Saya bilang gini, bersiaplah. Itu penggambaran manusia di hari depan kalau pengangkatan itu seperti itu. Bilang sama sebelahmu, kalau Anda di rumah, kalau Tuhan datang, apa aku diangkat ya? Ya, apa diangkat? Nah, yang kita perlu persiapkan, bagaimana kita terangkat, masuk dalam masa pengangkatan, itu penting. Tapi kita lihat, malaikat mengingatkan Tuhan akan datang seperti ia naik ke surga. Seperti Yesus naik ke surga, nanti orang juga akan melihat Yesus turun ke bumi. Yang setuju katakan amin. Berarti nanti lihat Metro TV, TV One, Net TV, Jak TV, semua radio, siaran langsung, lewat sosial media, lihat Yesus datang. Wow, keren. Saya hanya bayangkan, kalau itu datang. Tapi orang yang terangkat, orang yang ikut masa pengangkatan adalah orang percaya. Hari ini kekasih Tuhan, atau Anda yang tiba-tiba sedang melihat tayangan ini secara tidak sengaja, saya mau sampaikan, Alkitab mencatat Yesus naik ke surga, Alkitab juga mencatat Yesus akan turun ke bumi dengan cara yang sama, dan itu tidak bohong. Karena Yesus sudah naik ke surga, tunggu waktunya, Yesus akan turun ke bumi untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau Anda belum percaya kepada Tuhan, ini waktunya percayalah kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat untuk Anda. Haleluya. Nah, jangan bengong, bersiaplah. Bilang sama sebelahmu, bersiaplah. Ya, bersiaplah. Namanya bersiaplah itu, siap nggak siap ya harus siap. Ya. Kisah 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya begini, pandemi COVID-19 harus selesai dulu. Setuju? Pandemi COVID-19 itu baru kerikil. Halo? Ini bahkan bukan kerikil lagi, baru hal yang kecil, gak kelihatan oleh mata. Ada hal-hal yang akan kita lihat yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih menakutkan. Tapi saya percaya Tuhan meluputkan kita. Tuhan akan datang dan Dia sedang mempersiapkan rumah kita di surga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu, pulih, baru Tuhan datang. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bersiaplah, bersiaplah. Terus mungkin ada yang masih remaja, pemuda. Terus gimana Pak? Nah saya ini sekolah, bagaimana? Terus sekolah. Dulu teman-teman saya berpikir gini, lah buat apa sekolah tinggi-tinggi? Nanti kalau Tuhan datang. Itu pemikiran yang salah, itu pemikiran yang keliru. Karena kita diminta oleh Tuhan fokus kepada hal-hal yang penting-penting saja. Hari ini kumpulkan hal-hal yang penting saja. Nggak usah kumpulin gosip, nggak usah kumpulin barang-barang yang tidak berguna. Kumpulkan yang dimana di dalam kerajaan Allah ngengat karat tidak ada. Kumpulkan berkat, boleh, tapi jadilah saluran berkat. Karena berkat yang kita kumpulkan, kita masukkan di bank, taruh di deposito, taruh di rumah. Waktu kita nanti pulang duluan,
belum masa pengangkatan sudah pulang duluan, masuk kotak 2x1, segala yang kita kumpulkan selama hidup nggak akan kita bawa. Jadi kita kumpulkan dan jadi penyalur berkat. Katakan bersama-sama dengan saya di bumi ini adalah pengelola berkat, adalah penyalur berkat. Amin. Yang namanya penyalur berkat itu tetap diberkati, menikmati berkat. Berkat terindah dalam hidup saya adalah ketika melihat orang lain bahagia. Berkat terindah dalam kehidupan saya adalah ketika orang lain itu bisa tersenyum, bisa bersuka cita. Ketika orang lain diberkati. Berkat bukan untuk diri sendiri tapi untuk dibagikan. Kemudian pemulihan pasti terjadi. Nah, masalahnya begini, waktu pemulihan terjadi, apakah Tuhan tiba-tiba datang? Belum tentu. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan pasti datang. Kapan? Siap-siap saja. Ada orang berpikir karena Tuhan mau datang, ya sudahlah. Mau pengangkatan, dijual semua barang. Pernah dengar cerita itu? Ya? Di Korea banyak. Kalau nggak salah kemarin rombongan gereja Korea yang terkena, gembalanya terkena COVID-19 dan ketika dia pulang dari Wuhan menuju ke Korea, itu termasuk golongan-golongan yang menanti-nantikan Tuhan seperti ini. Atau agak-agak minor dikit pengajarannya. Ada orang sampai naik ke gunung menunggu pengangkatan datang, katanya 28 Oktober tahun berapa. Kok rata-rata kok tanggalnya hampir kurang lebih sama. Lalu mereka sudah ancang-ancang begini. Siap-siap untuk terangkat, tapi nggak terangkat-angkat sampai sekarang. Persiapan kita itu bukan persiapan untuk terangkat begini, tapi persiapan hidup kita, itu yang paling penting. Dan kita diminta Tuhan waspada. Katakan waspada. Ya, seperti hari-hari ini waspada. Ya, banyak orang yang mestinya disekolahkan, diluluskan lebih cepat. Ngerti maksud saya? Lalu diminta waspada. Ya bagaimana mereka diluluskan cepat gak punya pekerjaan. Pulang malah nambah beban. Tapi kalau ditaruh di sekolah, mereka bisa juga mati karena sakit. Tapi kita bersyukur, percayalah, waspadalah, Tuhan perlindungan kita. Matius 24 ayat 44, mari baca bersama-sama. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sekali lagi, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ketika Yesus berkata demikian, artinya waspada. Saya tidak bahas Matius 24 secara menyeluruh, tapi apa yang ada di dalam Matius 24 akan digenapi satu demi satu. Saudara akan lupa dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Perang terjadi di sana sini, dan namanya perang itu tidak harus peluru kendali, yang namanya sekarang ini sudah perang juga, di mana kita bersembunyi. Apakah Tuhan sebentar lagi datang? Yes, kapan? Tidak tahu. Saya harus berani berkata, saya tidak tahu kapan Yesus akan datang, tetapi yang saya tahu, Tuhan pasti datang. Karena ada banyak orang meramalkan, Tuhan Yesus akan datang tahun 2000, karena berdasarkan 2000 dari zaman Abraham. Lalu sampai zamannya Yesus itu 4000 tahun, dari Yesus sampai sekarang 2000 tahun, maka tahun 2000 Yesus akan datang. Ini 2020. Yesus pasti akan datang kembali. Yesus datang secara tidak terduga. Apa yang harus kita lakukan? Bersiaplah dan waspadalah. Katakan bersama-sama dengan saya. Bersiaplah, waspadalah. Nah, persiapan apa yang kita harus lakukan? Pertanyaannya, apakah Anda siap?
Are you ready? Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Waspada. Tiba-tiba waktu kita tidur, bisa terangkat. Apakah besok? Apakah lusa? Tahun depan? Sebelum tidur, persiapkan diri. Sebab semua nanti akan dibuka di dalam kekekalan. Kalau masih ada kepahitan, masih ada kebencian, bereskan dengan orang lain. Alami pemulihan dengan Tuhan. Bersiap diri. Kalau Tuhan datang sewaktu-waktu, jangan didapati kita bercacat celah. Kita adalah mempelai wanita, sang mempelai pria akan datang. Mana ada mempelai wanita menyambut calon suaminya, mempelai wanita menyambut calon suaminya pakai piyama? Tidak ada. Bukan berarti pakai piyama jasmani, tidak. Artinya tidak bersiap. Mempelai wanita ketika dijemput calon mempelai pria harus mempersiapkan diri. Dikatakan hidup kudus, hidup layak di hadapan Tuhan. Hari ini saya melihat kekasih Tuhan tampan dan cantik. Tapi kita mau tampan dan cantik di hadapan Tuhan. Ayo serius dengan Tuhan. Dulu. Kalau ada orang tersinggung, gak gerejo-gerejoan. Harusnya gerejo tenanan. Harusnya gerejo sungguhan. Sekarang, begitu gak datang ke gereja, aku kangen loh Pak. Gak datang ibadah, di rumah rasanya kok beda sih Pak. Enak datang. Gak lama lagi, kita akan kumpul sama-sama. Ayo bekerja dan melayani yang terbaik. Seolah-olah hari ini hari terakhir. Anda yang song leader, singer, seolah-olah ini pelayanan yang terakhir. Jadi jangan dieman-eman suaranya buat minggu depan dan minggu depannya lagi. Selesaikan. Ya. Ayo, prioritas kepada hal-hal yang penting. Prioritas kepada hal-hal yang membangun kerajaan surga, bukan membangun kerajaan pribadi. Ketahui kekasih Tuhan, ketika kita bekerja dengan baik, dengan yang terbaik, dengan sungguh-sungguh, kita tidak perlu promosikan diri kita. Promosi akan datang dari Tuhan, lewat orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu bagian kita, lakukan saja yang terbaik. Tidak perlu haus pujian manusia, tidak perlu minta-minta pujian manusia, biarlah pujian datang dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang disenangkan. Saya percaya ketika kita siap, entah besok, lusa, minggu depan, tahun depan, gak ada masalah. Saya mau didapati kudus di hadapan Tuhan. Saya mau ketika kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba, kita kumpul bersama-sama. Haleluya, Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa, kita persiapkan diri, masuk dalam perjamuan kudus. Engkau, Tuhan, sudah naik ke surga dan mempersiapkan surga, supaya ketika kami masuk surga, kami bersama-sama denganmu. Kami melayakkan diri, menyucikan diri mulai sekarang Tuhan, supaya ketika Tuhan mempelai pria datang, kami sebagai mempelai wanita melayakkan diri untuk dijemput, menyongsong kehadiran-Mu. Entah kapan Tuhan mau datang, tapi kami mau siapkan diri yang terbaik mulai sekarang. Terima kasih Tuhan. Di depan kami ada roti dan anggur. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kekasih Tuhan mempersiapkan diri, roti atau makanan, anggur atau minuman, sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Baik yang melayani maupun yang dilayani, sudah dikuduskan, disucikan dengan darah Yesus. Dan kami menyambut
roti dan anggur itu. Di dalam nama Yesus. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatku di hidupku. Oh, di hidupku. Mari kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, kita menghormati Tuhan dengan bangkit berdiri. Persiapkan, angkatlah makanan dan minuman yang sudah bersama dengan kita. Angkat roti atau makanan tinggi di atas kepala sebagai rasa hormat kita kepada tubuh Kristus. Pada malam Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot, Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid. Ia mengambil roti, memecahkan, menyobeknya dan membaginya kepada para murid dan berkata, inilah tubuhku, makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kekasih Tuhan percaya bahwa roti atau makanan yang kita angkat adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Apakah kita percaya bahwa makanan yang kita angkat ini adalah tanda pengingat persekutuan kita dengan Tuhan? Bukankah roti atau makanan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan berisi anggur atau minuman kita sebagai lambang dari darah Yesus. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, kemudian membagikan kepada para murid silih berganti. Dan dia berkata, inilah cawan penumpahan darah untuk pengampunan dosa umat manusia. Apakah saudara sadar kita sudah ditebus oleh darah Yesus? Apakah saudara sadar kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal? Apakah saudara sadar Yesus mati untuk kita? Dan Tuhan berkata, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Bukankah cawan yang berisi anggur atau minuman yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Darah Yesus menyucikan kita, menguduskan kita. Darah Yesus membasuh kehidupan kita. Darah Yesus menyembuhkan kita. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Buka kedua belah tanganmu. Ambil waktu bersyukur. Ambil waktu berdoa bersama keluargamu. Oh, terima kasih ya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu Kau korbankan bagi kami. Tubuh dan darah-Mu tercabik dan tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
Engkau sungguh baik, sangat baik. Engkau sudah naik ke surga, sediakan tempat yang terbaik buat kami. Oh, kapan kau datang kembali ke bumi ini? Kami mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu, Yesus. Kami mau melayakkan diri setiap hari hingga waktu kami datang. Kami Kau dapati suci, kudus, layak di hadapan-Mu. Kami mau buang segala kepahitan, iri, benci, dengki kepada orang lain. Dan kami mau belajar lebih mengurusi diri sendiri. Bagaimana kami berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami diingatkan, siap tidak siap, Tuhan pasti datang. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu yang sedang beribadah bersama kami beroleh kekuatan, beroleh penghiburan dan teguran, dan bersemangat kembali. Ingat kembali cinta mula-mulanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan. Bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur buat rekan-rekan kami yang selama beberapa hari ini berulang tahun. Tuhan sudah menambahkan umur, Tuhan memberikan kesehatan yang prima, Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Dan biarlah para kekasih Tuhan yang sedang berulang tahun ini beroleh pertolongan dari Tuhan selalu tepat waktu. Kami percaya, kami pun turut berbahagia, bersukacita bersama mereka. Kami berdoa
buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan dalam hal rumah tangga, dalam hal kesehatan, dalam hal masa depan, dalam hal pekerjaan, dan segala pergumulan yang lain. Hamba berdoa ketika mereka sedang berdoa bersama-sama dengan kami saat ini, kami percaya lawatan-Mu Tuhan nyatakan, kesembuhan Tuhan nyatakan, mujizat Tuhan nyatakan, pemulihan Tuhan nyatakan. Kami percaya bahwa masa depan dari para kekasih Tuhan yang hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan sungguh-sungguh akan Tuhan pimpin, akan melihat masa depan yang cerah ceria cemerlang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk segala sakit penyakit, segala virus, segala pandemi COVID-19 dipatahkan kuasanya, dipatahkan penyebarannya dalam nama Yesus. Dan biarlah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan setia tunduk kepada aturan pemerintah. Dan kami percaya semua pandemi COVID-19 pasti selesai pada waktunya. Dan semua vaksin, obat-obatan ditemukan dengan lebih cepat daripada yang kami duga. Kami bersyukur pemerintahan Republik Indonesia Tuhan sudah berkati lewat kepemimpinan Bapak Jokowi. Dan kami juga bersyukur Wakil Presiden, semua jajaran menteri dan staf yang ada, juga MPR, DPR, bahkan para pemimpin-pemimpin di kota-kota sampai desa dusun, Tuhan sudah pakai mereka untuk memimpin kami, untuk mengawal kami, bahkan pasukan TNI dan Polri berjaga-jaga mengawal kami semuanya. Kami bersyukur, kami menikmati keamanan, ketertiban yang datang dari Tuhan, pemeliharaan yang luar biasa dari Tuhan. Kami menikmati kecukupan bahkan kelimpahan dari Tuhan. Kami menikmati mujizat dan keajaiban dari Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah dari hidup kami selalu bersyukur kepadamu, dan kami percaya kekasih Tuhan sekalipun di masa sukar, ketika kekasih Tuhan menabur, ketika kekasih Tuhan mengembalikan persepuluhan, ketika kekasih Tuhan mengucap syukur, bahkan menabur untuk diakonia, menabur untuk dana misi, kekasih Tuhan tidak akan kekurangan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita semua. Oleh sebab itu, ketika Anda mentransfer, ketika Anda menabur, memberikan persembahan, Tuhan sudah memberkati saudara. Dan sebentar lagi kami akan pulang, sebentar lagi kami akan beraktivitas kembali, kami mengangkat kedua belah tangan kami. Terimalah segala berkat yang istimewa, yang kudus, yang luar biasa, yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.